Halo Virgo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang ungkapan hatinya sebentar lagi. Kira-kira seperti apa ya? Ayo kita ke poinnya. Asik, poin hati orang. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa aja enggak, karena ini vice versa. Bisa resonate di kamu, bisa aja enggak ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami ini ya, yang akan mengungkapkan ini ya, energi banyak orang ya, jadi tolong disesuaikan. Jika ini tidak resonate, coba nonton video-video saya yang lain ya, siapa tahu yang lainnya resonate kamu, kan kamu butuh nih. Oke. Jika kalian ingin konsultasi pribadi ya, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di atas video ini tuh ya, yang PRWA itu ya. Konsultasinya berbiaya ya. Untuk saya bisa bacakan buka kartu untuk pribadi Anda sendiri ya, apakah kalian itu ya mungkin membutuhkan bantuan saya. Kita cari bottom of the deck-nya. Oh, di sini ada The Devil ya. Nah, ini kartu tarot yang lain, tapi saya taruh di sini saja di ya, The Devil. Dari Oracle saya minta satu kartu bantuan. Bottom of the deck. Attraction ya, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Ini patokan saya untuk pembacaan. Kalau kalian ingin dibuka aura atau pembersihan energi toksik masa lalu, pembersihan energi negatif atau black magic, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp itu ya. Nanti saya bantuin insya Allah, karena saya sudah membuka pengobatan jarak jauh ini ya, pemulihan pengobatan alternatif jarak jauh ini melalui nomor WhatsApp ini ya, sudah di berbagai negara udah kami tangani, karena saya punya orang khusus yang menangani hal itu ya, yang ahli di bidang tersebut ya, termasuk saya sendiri. Dan itu 90% ya, alhamdulillah atas izin Allah. 90% dari mereka itu sembuh ya. Jadi kalau kalian pengen move on, cari tahu dulu cinta kalian alami nggak. Kalian sulit move on, cari tahu dulu percintaan kalian itu alami nggak ya. Kalau sulit move on tuh ada dua tanda tanya, karena orang sekarang kalau menginginkan sesuatu dari kita ya, mereka pakai magic, kekuatan magic itu yang membuat kita luluh lantah dan sulit untuk move on. Nah, supaya ya kita bisa dimanfaatkan gitu ya. Ada orang yang sirik sama kita, terus kita bawaannya sakit-sakitan, atau kita jadi nggak fokus, kita badan kita sering nggak enak di bagian-bagian tertentu, perlu pengecekan energi ya. Sulit move on, sulit pulih dari trauma masa lalu, silahkan kita harus pembersihan energi supaya, karena saya sudah mengalami itu semua ya. Kebanyakan pesimis, bingung, otak menjadi buntu, mager ya, malas gerak, kurang fokus kerja. Nah itu tuh, coba dicek dulu apakah dalam dirimu ada jin-jin kafir yang menempati, ataukah memang dikirimkan dari luar ya, karena energi negatif itu berasal dari diri kita sendiri ataupun dari luar ya. Oke, di sini ada Eight of Swords, ada The Hermit, Five of Wands, dan The Chariot. Virgo. Kalau dalam hal cinta, untuk jomblo dulu ya, kalian ini sepertinya masih terbelenggu dengan traumatik masa lalu yang toksik ya. Jika kalian mendapatkan bisikan-bisikan, coba kamu kesini, coba kamu membersihkan energi, coba kamu sholat, coba kamu ibadah, lebih pendekatan spiritual lagi gitu, nah itu berarti kamu harus lakukan. Itu adalah bantuan dari para malaikat penjaga kamu ya. Jadi coba meringankan energi dengan pendekatan diri kepada Ilahi, karena hanya Allah lah yang hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang ahli itu, maha ahli dalam membolak-balikkan hati manusia dan membalas kezaliman, serta membawa kita ke jalan yang baik, yang membahagiakan, yang aman itu ya. Namun
terkadang Allah menitipkan perantara, kepulihan melalui perantara manusia, seperti para ustadz, para kiai, atau para orang-orang ahli seperti saya ini. Insya Allah ya, karena doa-doa dari orang yang punya hati bersih ya, apalagi kita sebagai tarot trader, tujuan kita adalah untuk memberikan motivasi, pencerahan ya, nasihat-nasihat yang bijak. Berarti kita sudah insya Allah menyatu dengan alam semesta ya. Jadi alhamdulillah sepanjang ini doa-doa saya itu selalu alhamdulillah terkabulkan, walaupun saya juga sering terpa berbagai cobaan berat dan dihujat oleh dunia gitu. Maksudnya secara magic ada juga ya yang menyerang saya. Sebelum saya menjadi tarot trader ya, saya sudah mengalami hal-hal yang menguji ya ketulusan hati saya gitu. Itu sebabnya saya diarahkan untuk bekerja seperti ini, yaitu membantu banyak orang, khususnya dalam masalah psikologis ya, jiwa manusia, menolong jiwa-jiwa manusia yang terzolimi. Oke, jadi sini untuk kalian yang jomblo ya, kalian terbelenggu dengan cinta yang toksik, kalian terbelenggu dengan masa lalu yang toksik, pernah menjalin cinta rahasia atau cinta yang tidak direstui, atau terlalu banyak campur tangan orang luar, sehingga akhirnya kalian harus pisah ya. Banyak pertentangan yang kalian alami dalam hubungan, dan selalu ada orang ketiga di sini. Akhirnya kamu mendapatkan petunjuk bahwa yang tidak seharusnya kamu perjuangkan ya kamu harus lepaskan. Dan di sini saya lihat kamu akan mendapatkan seseorang yang akan mengungkapkan isi hatinya kepada kamu, kurang lebih masa lalunya juga sama dengan kamu ya. Dia punya konflik berat di masa lalu. Setelah dia tersadar, dia mulai ngalir. Nah, ketemulah dengan kamu. Nanti kedatangan orang ini, dia akan mengungkapkan sesuatu yang membuat kamu sangat bebas. Akhirnya kamu terbebas dari belenggu-belenggu traumatik masa lalu ini ya. Dia akan mengungkapkan bahwa aku dulu pernah mengalami hal yang sama dengan kamu. Setelah aku sadar bahwa ternyata itu adalah ketentuan ilahi yang patut kita turuti, supaya kita bebas dari orang-orang yang menciptakan konflik batin yang sangat mendalam terhadap kita, karena kita layak untuk yang lebih baik. Nah, dia akan mencurahkan semua masa lalunya, kemudian dia akan fokus ke kamu ya. Di sini kamu akan bahagia menemukan orang baru ini ya. Kemudian di sini untuk kalian yang sudah pacaran, saya melihat di sini kalian mungkin sedang terkontaminasi ya dengan energi toksik pasangan kalian, atau dia berasal dari keluarga yang keras ya, atau kalian terlibat dalam cinta segitiga atau cinta rahasia ya. Dia punya alasan ya. Sebenarnya dia akan jujur kepada kamu bahwa dia punya kehidupan yang gak baik-baik saja. Saat ini dia memiliki beban yang harus dilepaskan, tapi dia belum mampu melepaskan diri dari situ ya, masih banyak kekangan. Jadi kamu diminta untuk bersabar, karena fokusnya hanya di kamu saat ini ya. Jadi dia minta kita ngalir aja yuk gitu. Dia akan bilang sama kamu, kita ngalir aja yuk gitu. Kita pasrahkan saja sama Tuhan dan kita ikuti petunjuk Tuhan ya. Yang jelas untuk kamu tanya soal hatiku ada di kamu, walaupun saat ini kamu tahu aku masih terhubung dengan orang lain, orang masa lalu ya. Tapi yang jelas, atau walaupun kamu tahu cinta kita ini belum bisa saya buktikan ya, belum bisa saya pamerkan atau umumkan di keluarga saya, karena ada sesuatu yang kamu tidak paham. Ada sebuah konflik gitu. Maksudnya di sini ada yang belum siap gitu, belum merestui. Tapi dia akan berjuang untuk tidak peduli dengan hal-hal yang memprovokasi hubungan kalian ya, karena baginya kamu adalah pilihannya. Untuk kalian yang sudah menikah ya, hubungan kalian sangat toksik. Mungkin pasangan kalian jelus, dia cemburu ya, dia cemburu karena di masa lalu dia pernah dihianati, dia pernah
dijolimi, dimanfaatin, ya. Makanya energi toksiknya masih melekat dalam diri dia. Ini bisa vice versa, mungkin kamu juga ya. Jadi saat ini ketika dengan kamu, dia akan ungkapkan bahwa ketika dengan kamu dia merasa ringan, merasa nyaman, merasa bisa mengalir ke kehidupan yang baru, yang lebih positif. Cuman di dalam diri dia masih melekat energi-energi toksik masa lalu, konflik batin. Mungkin dari kecil dia pernah trauma melihat keluarganya yang selalu berkonflik, ya. Jadi mungkin di sini ada sikap-sikapnya yang masih terbawa dengan apa yang dia lihat, memorinya di masa lalu. Dia terbiasa, ya. Nah, dia akan mengungkapkan bahwa dia menyadari itu dan dia ingin insaf, dia ingin sadar, ya. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk kamu dan tentunya untuk kebahagiaan dirinya juga. Kalau kamu nggak bahagia, dia nggak bisa belum bisa membahagiakan kamu secara total itu karena diri dia saja masih belum bahagia, ya, karena dia masih trauma, masih melekat energi toksik dalam diri dia. Itu tolong bantu saya untuk bersih diri supaya saya tidak lagi seperti itu. Tolong jangan berargumen denganku karena ya kamu tahulah asalku dari mana, seluk beluk keluarga aku seperti apa. Jadi tolong kerjasama gitu supaya jangan terlalu membesar-besarkan masalah. Mari kita membenahi diri bersama. Itu dia ya, yang akan dia ungkapkan kepada kamu. Untuk kalian yang merasa hubungan kalian ini terlibat dengan cinta rahasia atau cinta segitiga atau konflik dengan keluarga, campur tangan dari keluarga, ya, saya rasa di sini pelan-pelan jika kamu ngerasa udah nggak ada jalan lain lagi, berdoalah. Kekuatan doa akan merubah segalanya, ya. Ikuti petunjuk ilahi, ya. Kamu rasa masih layak untuk diperjuangkan atau kamu tersesat dalam kebingungan, nggak tahu mau perjuangin atau lepaskan, ya ikuti petunjuk-petunjuk yang Allah berikan melalui bisikan hati kamu. Yang penting itu dekatkan diri kepada ilahi, ya. Ini kalau kalian terlibat dengan pihak ketiga atau orang ketiga, ya ini pasti konflik, ya. Dia akan bilang kata hatinya sebenarnya itu, ya, dia lebih memilih kamu daripada mereka. Tapi apalah daya, saat ini dia belum memiliki jalan keluarnya, gitu. Tapi dia akan berusaha untuk memisahkan diri dari hal-hal toksik itu, ya. Hal-hal toksik yang saya maksud ini berarti orang ketiga, ya, atau pihak ketiga dari keluarga, ya, atau dia akan berubah gitu, berubah untuk tidak kasar lagi, tidak jelus lagi, tidak posesif lagi gitu. Tapi dia mohonkan support dari kamu juga, ya. Jadi intinya kerjasama, ya, jangan menjudge kesalahan orang lain, tapi kita juga harus introspeksi supaya energi kita tuh balance, sama-sama memperbaiki. Itu lebih baik daripada menuntut salah satu untuk memperbaiki diri. Di sini saya melihat ada beberapa dari kalian perbedaan usia, perbedaan jarak, perbedaan suku, perbedaan pola pikir, perbedaan prinsip-prinsip hidup, ya. Perbedaan agama. Ini membuat kalian tuh saling membatasi, ya. Beberapa dari kalian ini semua itu hanyalah sebuah cobaan, ya. Beberapa dari kalian mungkin ini cobaan besar, tapi sebenarnya hadiahnya lebih besar, ya. Ya, dia akan ungkapin ke kamu, ayo kita ambil pelajaran dari semua ini, ya. Kita analisa baik-baik, lalu kita ikuti kata hati kita, ya. Aku akan mengabaikan orang lain demi kamu jika kamu pun melakukan hal yang sama. Mari kita bergandengan tangan demi anak-anak kita, atau kalau kalian masih pacaran, demi hubungan kita, ya. Karena aku berencana untuk menjadikan kamu sebagai pasangan hidupku sampai ke anak cucu. Di sini, ya, dia akan bilang ke kamu terkait dengan masalah kalian, dia sendiri bingung,
Mungkin dia terkoneksi dengan hal-hal toksik itu, entah energi toksik masa lalu atau hal-hal magic yang dikirimkan kepada dia. Ini membuat dia sangat bingung. Dia berjalan dua arah. Jadi pikirannya itu terbagi antara kamu atau dia, atau orang-orang toksik itu. Ya, dia menunggu bagaimana tanggapan kamu. Ya, kamu mau berjuang bersama untuk menghadapi masalah ini dengan kepala dingin. Ya, kita rujuk, gitu. Ya, kita sambung lagi, ya, kita berjuang lagi. Tak peduli apapun perbedaan, seberapa jauh pun perbedaan kita, ya, aku tetap akan melindungi kamu dari orang-orang toksik itu. Ya, karena aku sayang padamu. Cuman di saat ini dia lagi bingung ya. Aku nggak tahu kenapa aku begini, kenapa aku setoksik ini. Ya, aku udah berusaha relax, ya, tapi selalu aja kayak gini. Ya, di Bottomless Deck sini kan ada Devil, ya, energinya ngambang ya. Di sini, sedangkan di sini Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Antara enjoy dan gelisah, ya, dia terombang ambing di situ. Jadi koneksi black magic sangat kuat di sini dari orang-orang yang tidak suka dengan dia atau kalian berdua, atau memang energi toksik masa lalu. Mungkin mantan ya, di kamu atau di dia, yang pernah nge-magic kalian, tapi kalian tuh udah lupa, udah memilih orang lain, melepaskan orang itu, tapi magic yang dulunya dia bikin kamu jatuh cinta kepada dia, tergila-gila kepada dia, itu tuh masih belum terlepas dari diri kamu. Nah, itu sebabnya kamu sering jatuh sakit, ya, tiba-tiba kamu kayak ada aja mimpi-mimpi buruk. Nah, itu karena belum terlepas. Energi magic masih melekat di dalam diri kamu sudah lama, atau di diri dia ya. Nah, dia akan bilang, ya, aku harus berubah. Aku sudah sadar, ya, setelah aku mendapatkan karma atas kesalahanku sendiri. Aku tidak ingin menyalahkan kamu lagi. Lebih baik aku introspeksi diri. Jujur, aku butuh kamu. Kamulah yang menuntun aku selama ini, mensupport aku, memotivasi aku. Kamu adalah seorang yang sangat kuat, gitu, yang bisa aku andalkan. Aku harap kita tetap bisa bersama, karena jujur hanya kamulah yang bisa membuat aku nyaman. Ada singa di sini yang sayang banget sama tuannya ya. Jadi mungkin tuannya ini terlalu baik. Ya. Dan di sini 10 of Swords dan 9 of Sword. Ini tentang perasaan yang terluka, yang masih membekas sampai saat ini. Jujur, tanpa kamu, aku merasakan rasa sakit itu semakin kuat, menyiksa diriku. Aku takut kehilangan kamu. Selama ini aku diam karena aku bingung, nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu harus bicara gimana caranya aku mengungkapkan kepada kamu. Kali ini aku akan memberanikan diri untuk mengungkapkan, walaupun hanya melalui sikap aku, atau sepatah dua kata yang aku sindir gitu, yang aku singgungkan, supaya kamu mengerti. Tolong jelajahi apa maksud dari perkataanku, karena aku tidak tahu gimana caranya. Aku bukan orang yang puitis, aku bukan orang yang berani untuk mengungkapkan isi hatiku sebenarnya, tapi sesungguhnya aku luka gitu ya. Aku drop, aku down, aku insecure, aku khawatir, aku takut kehilangan kamu. Tanpa kamu apalah dayaku, ya. Ini dia punya luka masa lalu yang sangat kritis. Dia pernah merasa dilukai berkali-kali, tusuk berkali-kali, 10 pedang. Dia pernah merasa terhianati, dimanfaatkan, ya.
tanpa belas kasih. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena di bottom of the deck sekali lagi ada devil. Tapi dia berusaha relax di depan kamu karena dia menutupi. Dia tidak ingin kamu tahu terlalu banyak tentang dia. Dia gengsi, ya. Ya, dia pemalu orangnya, ya. Dia takut banget kehilangan kamu. Tapi dia malu mengungkapkan itu. Beberapa dari kalian saya lihat di sini masih melekat energi toksik masa lalu atau terkoneksi dengan energi-energi magic juga ya. Kalau kalian sering mimpi buruk ya, atau belum bisa move on total ya. Saya lihat di sini dia juga begitu. Belum pulih betul ya. Nah, itu karena sudah melekat, ada kemelekatan. Ada unsur-unsur kemelekatan, energi yang toksik itu masih melekat di dirinya. Bisa energi magic dari orang ketiga atau seseorang yang berkonflik dengan dia di masa lalu atau di saat ini ya, atau dari masa lalu melekat sampai sekarang, atau mungkin kalian ada masalah dengan orang lain ya. Karena tadi itu ada banyak ya, beberapa dari kalian itu kayak lingkungan berubah orang toksik berasal dari lingkungan sendiri, pihak keluarga, orang yang diam-diam memantau kalian dari jauh, entahlah ini mantan atau orang ketiga ya, yang sakit hati kepada kalian sehingga memblok kalian dengan energi magic, sehingga kalian serasa kadang tuh saling menyakiti satu sama lain, padahal ini pekerjaan orang nih ya. Nanti kalian cek sendiri energi kalian ya, karena ini energi umum. Dan dampaknya di diri kalian itu sakit fisik di beberapa titik, di bagian leher, dada ya, di bagian sering tegang di belakang leher, di punggung, paha ya, pokoknya dari bawah kepala sampai paha, lutut. Yang paling sering adalah pusing, sakit kepala ya, tenggorokan. Di sini saya lihat ada Page of Pentacles, ada Three of Wands, ada Queen of Swords, ada Four of Wands. Sini aku fokus saat ini kepada pekerjaanku, keuanganku. Itu sebabnya aku masih belum bisa memastikan hubungan kita ini akan bawa kemana. Gitu. Ya, aku memikirkan keuangan, tapi di sisi lain, di dalam setiap langkahku, aktivitasku, ada kamu di pikiran aku. Beberapa dari kalian yang berjauhan, aku menunggu kabar kamu selalu. Aku sering stalking kamu. Ya, aku memang gengsi, jadi aku menunggu kamu yang menghubungiku duluan. Gitu. Jika kamu mau terbuka kepadaku, aku juga akan melakukan hal yang sama. Wow, jangan-jangan bukan dia yang gengsian, tapi kamu nih. Ya, aku harap kamu jangan mendengarkan apapun, siapapun selain aku. Aku sangat berharap kepada kamu. Maafkan aku atas kechildishanku ya, kekanak-kanakanku. Tapi kedewasaanku, ya, ketulusanku, ya, aku sering pakai kedewasaanku, ketenanganku, kesendirianku untuk mendoakan kamu. Aku sangat berharap kita bisa menyatu dalam cinta yang suci, karena ya aku tulus mencintai kamu. Cara aku menunjukkan rasa cintaku kepadamu itu mungkin berbeda dengan yang lainnya. Aku hanya menunjukkan melalui doa-doa ya, terbaik untuk kamu. Ya, aku ingin membangun hubungan ini lebih akur lagi, lebih bahagia lagi. Ya, beberapa dari kalian mungkin ada rencana untuk membangun rumah, ya, atau pernikahan, komitmen, pertunangan, atau anakku berisik, atau ingin berlibur, ya, punya menghadiri acara bersama. Nanti ya kamu akan lihat deh sikap dia pada kamu nanti. Kadang dia tuh nggak mampu mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Di saat kalian jalan berdua tuh dia menggandeng tangan kamu
dan kamu rasa wah sure banget, apa pure, apa ya, kayak ngerasa kayak di awan-awan gitu, happy banget gitu ya. Oke ya, jika kalian rasa ini nggak resonate, berarti bukan untuk kalian. Tapi cobalah cek video-video saya yang lain, siapa tahu resonate di kalian ya. Semoga apa yang saya bacakan di sini tentang ungkapan hati dia sebentar lagi itu, jika kamu afirmasikan ya, maka itu akan terjadi ya. Ada sebagian yang masuk akan terjadi kepada kamu, tapi ada sebagian yang enggak, karena ini energi umum. Kecuali kalian mau membacakan secara pribadi, baru saya bisa deteksi secara langsung untuk diri kalian sendiri. Oke, semoga ini cukup menggambarkan ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.